Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu telah datang guys. Dan kemungkinan hari ini kita bakalan melihat volatilitas di market dan saya akan jelaskan kenapa. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dulu dari coin market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 915 billion dollar atau turun sekitar 0,3%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.094, Ethereum 1.286, BNB 269, XRP 0,47, Cardano 0,37, Solana 30, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,058 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun penurunan dan kenaikannya itu nggak terlalu signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen hingga maksimal 4%. Itu terjadi ke Cardano, penurunannya 4,28% ke 0,37 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, kenapa kita akan melihat volatilitas malam hari ini, guys? Karena nanti malam kita akan melihat rilisnya data terpenting untuk minggu ini, data ekonomi terpenting untuk minggu ini dari Amerika Serikat, yaitu adalah data CPI, guys. Spesifiknya di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan melihat dua data sekaligus, yaitu adalah core inflation rate year on year-nya dan juga inflation rate year on year. Dan menariknya kalau kalian perhatikan, ini ada terjadi kontradiksi gitu, di mana inflation rate-nya itu diprediksi menurun guys, dari 8,3% menjadi 8,1%. Tetapi core inflation rate-nya sendiri itu masih diprediksikan naik dari 6,3 menjadi 6,5%. Oke. Saya sih lebih berharapnya sebenarnya forecast-nya di sini salah, alias kita melihat datanya nanti tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Karena kalau misalnya sampai hal tersebut terjadi, biasanya kita baru akan melihat volatilitas yang lebih ekstrim di market. Dan saya lebih happy gitu ya kalau melihat market volatil. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan saya, misalnya saya pengen naik tapi dia ternyata turun, nggak masalah gitu. Tapi at least nggak membosankan seperti yang terjadi beberapa minggu belakangan di mana kita hanya cenderung sideways saja. Dan kemungkinan juga saya akan lakukan live streaming nanti malam sembari menunggu data CPI-nya dirilis. So, teman-teman kalau misalnya pengen join bisa stay tune aja nanti mungkin jam sekitaran 6.30 atau 6.45 waktu Indonesia Barat nanti malam gitu ya. Jadi itu adalah yang perlu kalian perhatikan untuk hari ini. Sekali lagi ketika ada data ekonomi penting yang dirilis seperti hari ini, pastikan kalian sudah aware akan adanya resiko volatilitas, sehingga ketika kalian masih mempunyai posisi yang terbuka, pastikan kalian sudah siap gitu ya untuk volatilitas tersebut. Kalian harus manage trade tersebut supaya bisa mengantisipasi volatilitas yang akan terjadi. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kembali mendapatkan adanya perkembangan adopsi gitu ya, khususnya di Bitcoin. Kali ini datangnya dari El Salvador lagi. Tap to Pay Bitcoin Lightning Bolt Cards Strike El Salvador. Jadi teknologi pembayaran menggunakan Bitcoin di El Salvador itu semakin kesini semakin canggih ya guys. Dan kali ini mereka sudah menyediakan sebuah kartu seperti modelnya mungkin BCA Flash lah gitu ya. Dimana kita cukup nge-tap saja ke mesin edisinya melalui teknologi NFC. Dan itu sudah akan langsung bisa membayar gitu ya. Jadi ini tentunya adalah sebuah gebrakan baru lagi. Dan ini saya harapkan juga sebenarnya terjadi gitu ya di negara kita, di mana kita juga bisa menggunakan kripto kita untuk pembayaran di toko-toko ketika kita belanja supermarket dan lain sebagainya. Sudah ada mesin edisi yang bisa memperbolehkan kita membayar menggunakan cryptocurrency gitu ya. Tapi ya sampai sekarang belum ada, baru terjadi di El Salvador. Tapi ya ini adalah sebuah perkembangan yang baik menurut saya ketika sudah banyak nanti misalnya nih, sudah banyak yang memakai teknologi seperti ini di El Salvador kemudian mungkin berjalan dengan baik dan dilirik oleh berbagai negara-negara lain yang mungkin juga start untuk mengikuti dan melakukan hal yang sama. Ketika itu mungkin kita tidak lama lagi akan juga melihat Indonesia melakukan hal yang sama. Tapi mungkin ya tidak dalam waktu dekat gitu ya. Belum ada tanda-tanda bahwa Indonesia akan melakukan hal yang serupa. Jadi
Itu adalah yang kedua gitu ya. Kita melihat perkembangan dari segi teknologi juga sekarang semakin pesat untuk pembayaran melalui Bitcoin. Kemudian juga berita adopsi lainnya datang dari Microsoft and Meta partnership brings Office 365 apps to the metaverse. Jadi untuk kalian yang pengguna Windows harusnya nggak asing ya dengan aplikasi Office 365 dari Microsoft. Dan mereka sekarang berpartner dengan Meta atau dulunya Facebook gitu ya, untuk membawa aplikasi Office 365 seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan SharePoint itu nanti bisa dipakai menggunakan VR-nya Meta. Oke, jadi kalian sudah mendapatkan beberapa perusahaan terbesar di dunia sekarang masuk ke dunia cryptocurrency. Meta, mereka fokus ke Metaverse. Sekarang ada Microsoft. Kemudian juga kita juga udah melihat ya seperti misalnya Tesla. Tesla juga ya seperti yang kita tahu juga sangat pro gitu ya, terutama si Elon Musk sendiri sangat pro terhadap cryptocurrency khususnya Dogecoin. Dan ada beberapa perusahaan lainnya yang juga udah start gitu ya untuk melirik masuk ke dalam dunia kripto. Jadi sekali lagi kalian sudah melihat dari mungkin top 15 perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, itu mungkin sudah ada sekitar 4 atau 5 yang nyemplung ke dunia cryptocurrency. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa cryptocurrency ini bukan sebuah scam gitu guys. Seperti yang mungkin banyak orang katakan sekarang ketika kalian mungkin nanyakan ke teman-teman kalian, ke orang-orang yang sebelumnya atau 2021 kemarin start melakukan investasi di crypto, dan mereka nggak ngerti, nggak belajar sama sekali apa itu crypto dan juga blockchain, dan kemudian tinggal asal masuk aja dan kemudian lagi lost gitu ya, dan mungkin mereka udah keluar. Kalau kalian tanya ke mereka sekarang, mungkin mereka bakalan bilang, ah itu adalah scam gitu. Kenapa? Kalau kalian tanya kenapa menurut mereka scam, mereka paling cuma bilang harganya soalnya turun terus gitu. Mungkin dia scam gitu, atau mungkin sebagian orang sebutnya Ponzi. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam gitu ya, nggak mungkin kalau misalnya perusahaan-perusahaan terbesar di dunia seperti ini, sebelum masuk ke sebuah bidang yang baru, itu tidak melakukan riset dulu, guys. Pasti mereka akan lakukan riset dulu yang dalam, sebelum mereka melakukan hal-hal semacam ini, partnership apalagi. Oke, jadi ini kembali sekali lagi membuat saya lebih confidence untuk nge-hold cryptocurrency secara jangka panjang, gitu ya. Dan yang terakhir juga ada dari Brazil's Rio de Janeiro will accept crypto payments for property taxes. Jadi ada lagi yang baru nih guys. Setelah kemarin kita melihat salah satu daerah di US juga udah menerima, Colorado kalau nggak salah ya, itu menerima pembayaran pajak melalui cryptocurrency. Kali ini ibu kotanya Brazil gitu ya, itu juga udah menerima pembayaran pajak properti bisa menggunakan kripto gitu ya. Jadi semakin ke sini kita melihat adopsi yang terjadi semakin masif gitu ya, semakin cepat juga. Justru dalam 1-2 minggu belakangan ketika harga Bitcoin terus ranging sideways, kita malah melihat adopsi yang terjadi itu hampir setiap hari ada berita barunya gitu guys. Dan kalian bisa melihat di berbagai media sekarang sudah banyak kok perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang belum masuk, tapi udah banyak gitu yang start untuk melirik dan pengen memanfaatkan kripto, mungkin ya bisa jadi sebagai alat investasi dan lain sebagainya. Jadi kita berjalan ke arah yang benar, walaupun ya secara harga kita masih melihat Bitcoin cukup tertekan. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa di belakang layar terjadi adalah kita melihat adopsinya terus-menerus terjadi. Oke, sebelum kita masuk ke chart, saya masih punya berita baik untuk kalian gitu ya. Apalagi kalian yang merupakan seorang trader, karena saya lagi bekerja sama dengan salah satu broker yang bernama MiTrade di sini. Kalian bisa mendapatkan cashback gitu ya. Dan mereka di sini, kalian bisa trading apapun di sini. Kalian mau trading forex, komoditas, mau trading saham, mau trading kripto, itu bisa semua di MiTrade. Dan kebetulan saya lagi jalan kerjasama dengan mereka untuk kalian gitu ya, yang nanti mendaftar dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah. Kemudian kalian deposit minimal $50, oke, $50. Kemudian kalian open satu trade. Nah, kalau misalnya kalian sudah melaksanakan hal tersebut, kalian akan mendapatkan cashback langsung Rp200.000 guys. Oke, dan ini tidak ada batas untuk pemenangnya. Jadi siapapun yang tertarik bisa aja langsung mendaftar gitu ya. Kalian deposit minimal $50, kemudian kalian open satu trade,
dan kalian buktikan ke saya kalau kalian sudah melakukan hal tersebut, dan saya akan langsung mentransfer 200 ribunya ke rekening kalian. Jadi kalian langsung dapat cashback. Ya, hitungannya kalian cuma deposit mungkin 500-an ribu, sisanya itu adalah uang cashbacknya gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar dan lakukan beberapa hal yang tadi saya sebutkan, dan kemudian kalian akan langsung dapat cashback 200 ribu. Langsung guys, nggak ada pakai undi-undi, nggak ada batasnya. Siapapun yang tertarik dan join nanti akan langsung dapat hadiahnya. Jadi ini hadiah langsung. Oke, jadi kalau misalnya kalian yang kemarin nggak sempat ikutan event dari Huobi, Bybit, nah kali ini kesempatan kalian lagi. Di sini kalian bisa manfaatkan fiturnya. Karena kenapa? Belakangan itu yang volatil nggak hanya kripto guys. Justru yang paling nggak volatil itu kripto belakangan. Yang lebih volatil itu malah komoditas, forex, dan juga saham. Sehingga kalau misalnya kalian seorang trader tapi tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut, itu agak sayang gitu guys. Jadi kalau di sini kalian bisa trading di semua aset kelas tersebut, dan kalian bisa memilih mau trading di PC bisa, mau di handphone juga bisa. Kalian tinggal download aplikasinya namanya MiTrade, dan kalian bisa aja langsung deposit dan lakukan trade gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan ya, saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. So far di daily chart tentunya kita masih melihat volume yang sangat kecil guys. Kita sudah lama sebenarnya tidak melihat pergerakan Bitcoin dengan volume sekecil ini. Kita hanya ranging saja sideways di sekitaran sini, bahkan hanya dengan range sekitaran 3.000-an dolar. Kita sudah jarang sekali melihat hal tersebut terjadi. Terakhir kali mungkin kita melihat hal tersebut di sekitaran tahun 2020. Selebihnya, walaupun kita mungkin ada mendapatkan beberapa area sideways di sini, tapi ini range-nya lebih gede guys. Seperti yang di sini, kalau kalian lihat itu dari 41.000 sampai ke area 28.000. Itu range-nya kurang lebih 12-an ribu. Atau yang di sini, kita memang sideways, tapi range-nya antara 47.000 dengan 33.000. Tapi yang terjadi sekarang, kita range-nya, kalau kalian perhatikan, itu hanya dari 22.000 ke 18.000. Oke, dan kita sudah menjalani ini selama beberapa bulan, guys. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat jarang terjadi, dan terakhir kali itu terlihat mungkin di sekitaran tahun 2020 kemarin. Jadi, ini sebenarnya ada hal positifnya juga guys. Ketika kita melihat ranging sideways selama ini gitu ya. Ketika nanti kita benar-benar sudah mendapatkan momentumnya, maka biasa pergerakannya bakalan masif banget gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya lagi kita tunggu-tunggu, tapi untuk sementara memang ya belum terjadi sepertinya. Ya memang karena keadaan market yang masih cenderung dalam keadaan extreme fear. Terlebih lagi untuk hari ini memang mungkin rata-rata masih akan menunggu nanti data CPI-nya dirilis. Tapi kalau kita bahas pure secara price action, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah di 1 hour chart kita melihat Bitcoin cenderung gitu ya kesulitan untuk mampu kembali reclaim ke area trendline-nya di sini. Oke, kita sudah 3 kali mencoba dan tiganya itu gagal gitu ya. Jadi ini adalah pertanda yang negatif menurut saya. Dan kalau misalnya nih kita sekarang kan udah membuat semacam trendline juga guys. Oke, kita membuat semacam trendline, dan kalau kita sampai breakdown dari trend ini, menurut saya kita akan mempunyai chance yang cukup besar untuk minimal gitu ya kembali nge-retest ke sekitaran area low 18.800 di sini, atau bahkan kita bisa aja langsung menuju ke sekitaran 18.500 sampai 18.300 sebagai area major support berikutnya. Jadi untuk hari ini, kalaupun kalian nekat trade, menurut saya pastikan kalian terapkan risk management yang baik, dan saya lebih prefer untuk scalping saja, cepat keluar masuknya. Kenapa? Karena kita lagi menunggu gitu ya data CPI-nya dirilis. Karena ketika nanti rilis data CPI, bisa aja pergerakannya bakalan zigzag, dan baik kalian buy atau long maupun short itu biasanya sama-sama bakalan kena kalau misalnya kalian taruh stop loss-nya terlalu dekat gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya kita memang scalping gitu ya. Kalau scalping kan memang biasanya stop loss-nya nggak bakalan terlalu jauh. Jadi kalau misalnya kalian maunya aman, menurut saya ya kalau mau open trade pun, kalau misalnya nanti dikasih setup, misalnya kita breakdown, kalau open trade pun saya akan secepatnya gitu ya untuk memanage trade tersebut. Jangan sampai saya masih mempunyai posisi yang terbuka ketika nanti CPI-nya dirilis. Karena biasanya ya kalian bakalan kena stop loss yang mau kalian taruh di bawah maupun di atas, biasanya bakalan sama-sama kena. Karena pergerakannya zigzag gitu ya. Jadi
Secara pure price action, saya masih bisa melihat Bitcoin akan kesulitan gitu ya untuk mendapatkan momentum bullish, dan terlebih lagi kita mendapatkan ada beberapa indikasi bahwa kita tidak mampu untuk mendapatkan momentum ke atas karena kita selalu kehadang dengan trendline di sini, dan kita juga cenderung membuat konsolidasi di sini setelah breakdown dari trendline itu kasih saya info gitu ya bahwa probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan melihat penurunan lagi ke bawah menuju ke sekitaran 18.500 sampai 18.300. Tentunya untuk invalidasinya adalah kalau misalnya kita kembali mampu break di atas trend ini dan kemudian reclaim, maka ini adalah pertanda bahwa bull sepertinya memang mampu gitu ya untuk kembali membuat trend ini sebagai support, dan kemungkinan kita akan menuju ke sekitaran 19.500 gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya ini yang terjadi guys, saya nggak bakalan open long kemungkinan karena menurut saya ini RR-nya kemungkinan nggak bakalan terlalu baik gitu ya. Terlebih lagi kita akan melihat data CPI nanti dirilis. Jadi mungkin saya baru akan cari setup nanti ketika sudah lewat CPI-nya untuk mungkin swing trade. Tapi kalau misalnya untuk yang sekarang sampai nanti malam, kalaupun dikasih setup, kemungkinan saya akan scalping aja. Dan saya cenderung mungkin akan mencari peluang untuk scalping short kalau misalnya ternyata kita mampu breakdown dari area di sini. Tapi untuk scalping aja. Oke? So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.